Pernah nggak sih kalian ngerasain pengen mulai nge-gym, pengen belajar hal baru, pengen jadi versi lebih baik dari diri sendiri, tapi di kepala kita kadang-kadang ada suara halus yang ngomong, coba mulai besok lagi. Hahaha, coba tebak, besok itu nggak akan pernah datang. Kadang-kadang kita pengen gebrakan baru, pengen upgrade hidup, tapi kelihatannya scrolling TikTok lebih menggoda. Cari motivasi baru lagi, siklusnya muter aja gitu-gitu terus. Dan kita akhirnya nggak mulai apa-apa. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kalian lagi mikir, apakah gue ini pemalas? Tenang aja, bukan cuma kalian doang yang mikir kayak gitu. Kita semua pernah ada di fase yang sama. Bukan karena kita pemalas sejati, tapi memang cara kerja otak kita ya begitu. Cari yang paling enak, cari yang paling gampang. Secara psikologi, ada yang namanya instant gratification. Jadi manusia punya kecenderungan buat dapetin kepuasan yang instan daripada manfaat yang jangka panjang. Contohnya pergi ke gym itu capek, bakalan pegel. Ini semua kelihatannya kayak aduh malesin banget. Tapi kalian coba bandingin sama ketika kalian mau order martabak sambil nonton Netflix, itu udah pasti jauh lebih enak. Jadi secara sistematis otak kita bakalan auto milih hal yang lebih enak daripada yang harus nyusahin. Dan akhirnya pergi ke gymnya ditunda. Dan kabar baiknya, malas itu bukan sifat asli. Itu adalah satu kebiasaan yang bisa diubah. Sama kayak orang yang biasanya pakai tangan kanan, itu belajar pakai tangan kirinya juga. Ada tapinya. Kalian harus mulai pakai cara yang benar, bukan cuma nonton video motivasi sambil ngomong, ya semoga besok bisa. Jadi di video ini gue bakal share cara yang paling simple buat keluar dari siklus kemalasan. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke step yang pertama, subscribe. Mulai dari goal kecil. Banyak orang yang gagal karena dari awal targetnya itu udah kayak mission impossible, kayak susah banget buat dicapai. Misalnya, baru beli membership gym, udah mikir, oke, gue bakalan workout 2 jam sehari, 7 kali seminggu, diet keto, kardio subuh, dan hasilnya, hari pertama mungkin masih semangat, on fire. Hari ketiga mulai pegel, hari kelima mulai besok aja lah. Dan hari ke-10, membership gym kalian mulai tinggal kenangan. Bukan karena kita kurang niat, tapi terkadang kita cuma terlalu maksa otak. Makanya di sini gue saranin mulai dari goals yang paling kecil. Contoh, mau olahraga, coba targetin jalan 5 menit sehari. Harusnya 5 menit sehari itu ringan banget. Mau belajar, targetin baca 1 halaman. Mau mulai nulis, targetin 1 paragraf aja. Karena begitu kita dapetin kemenangan kecil, goals yang kecil dulu, itu kayak trik psikologis buat dapetin progres, buat ngerasain bahwa ternyata nggak sesulit itu loh buat mulai. Dan manusia itu makhluk yang adiktif terhadap proses. Ketika kita ngerasain keberhasilan sekecil apapun, itu pasti otak kita bakalan ketagihan. Dan kita masuk ke step yang kedua, bikin rutinitas yang gampang banget buat dijalanin. Jangan tunggu buat motivasi datang. Terkadang motivasi tuh kayak mantan yang PHP, bentar datang, bentar hilang lagi. Yang harus kita punya itu sistem, lingkungan, dan rutinitas yang bikin kita berjalan secara otomatis. Contoh, kalau kita mau mulai buat nge-gym, dari malam kita udah siapin barang-barang perlengkapan untuk nge-gym besoknya. Atau ketika kita mau mulai baca, pasang reminder di handphone buat baca buku 5 menit sebelum tidur. Jadi konsepnya, bikin mulai sesuatu itu segampang langsung jalan. Kenapa? Karena rutinitas yang gampang, yang mudah, itu bakalan ngebangun identitas baru di diri kita sendiri. Kita bakalan pelan-pelan mikir, oh, gua orang yang rutin olahraga. Gua adalah orang yang rajin belajar. Dan kalau kalian mau tahu, identitas ini jauh berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang namanya motivasi. Karena pada dasarnya, manusia itu bakalan berlomba-lomba buat ngebuktiin identitas mereka sebagai apa. Sebagai orang yang sehat kah? Sebagai orang yang pinter kah? Dan step yang ketiga, kita bisa coba metode 2 minutes rule. Ada satu pepatah yang ngomong, bagian tersulit itu adalah mulai. Kalau kalian malas buat mulai sesuatu, kalian bisa mulai dengan satu hal yang bisa selesai dalam waktu 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena 2 menit itu cukup buat ngalahin musuh yang paling berbahaya, yaitu dead zone. Adalah momen di antara gua mau mulai dan gua akhirnya gak jadi mulai. Kalau kalian bisa lewatin momentum itu, biasanya bakal lanjut sendiri. Contoh nyatanya,
buka laptop dan tulis satu kalimat. Dan ketika badan kita udah mulai bergerak, otak kita udah mulai panas, akhirnya malah bakalan lebih lama dari 2 menit itu. Kalaupun beneran berhenti di 2 menit, ya nggak apa-apa. Yang penting, rutinitas atau habitnya itu hidup. Kalian bisa mulai lagi 2 menit di besok hari. Dan sedikit cerita, gue pernah di posisi itu. Punya niat yang muluk-muluk, tapi akhirnya scroll Instagram, scroll TikTok, dan nontonin orang lain yang sukses. Rasanya tuh kayak kesel dan marah sama diri sendiri. Tapi setelah gue pakai metode ini, gue set up dari goals yang paling kecil, rutinitas yang paling gampang, dan dilanjutin sama 2 minutes rule. Perlahan banget, akhirnya habit gue mulai berubah. Mungkin goalsnya nggak langsung tercapai, tapi akhirnya gue ngerasa punya kontrol atas diri gue sendiri. Dan menurut gue itu jauh lebih mahal daripada sekedar hasil. Jadi yang ngebedain orang gagal dan orang sukses itu sebenarnya simple banget. Orang gagal itu selalu nungguin mood, dan orang yang sukses itu selalu ngebangun habit. Kalau kalian terus-terusan nunda, cari motivasi terus nunda lagi, ya sore itu kalian bakalan game over bahkan sebelum mulai perang. Jadi semua pilihan ada di tangan kalian. Mau koleksi penyesalan atau koleksi habit baru, goals baru. Oke, sekian video dari gua. Semoga ini bisa membantu. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Barcius Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.